Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dengan NIM 250209 500009. Dan saya Nadia Zara Putri NS dengan NIM 250 209 500019. Dan saya Citra Ayu Lestari dengan NIM 250 209 50012. Baik, kami dari kelompok 9 ingin melakukan observasi di SMK Negeri 1 Goa pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Profesor Dr. Purnamawati MPD. Ikuti keseruan kami dalam melakukan observasi. Bisa kita lihat misalnya di rumah, dan mungkin sebagian dari kalian itu sedang mempunyai wifi di rumah dan sibuk. Ini lebih sering digunakan di bagian luar Indonesia lah, tapi fungsinya sama untuk mengakses atau mengetahui Handphone dan satu gadget atau handphone yang ada yang ingin kalian lacak, masukkan di sini. Kemudian kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Syam Eskom, guru SMK Negeri 1 Goa, jurusan TJKT. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Goa ini kurang lebih 5 tahun. Tapi jadi guru sudah hampir 20 tahun lebih. baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Itu bagaimana pendapat Bapak atau persiapan Bapak yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran? Tentunya sebelum memulai pembelajaran, menyiapkan rencana perangkat pembelajaran, media, tentunya itu harus yang relevan dengan topik yang kita ajarkan. Kan tidak mungkin kita mengajarkan misalnya jaringan, topiknya misalnya dengan di luar itu. Jadi tentunya kita menyiapkan perangkatnya, medianya, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita ampu. Menurut Bapak, selama mengajar di sekolah ini, apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran? Tantangan yang dihadapi ada misalnya berbagai macam karakter siswa. Ada siswa yang mungkin cara belajarnya cepat paham sehingga menganggap enteng pembelajaran. Ada juga siswa yang mungkin tidak fokus ya. Jadi tentunya sebagai guru kita harus mencari trik-trik bagaimana caranya supaya pembelajaran itu tetap menarik. Ya. Baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, Ya. di dalam satu kelas, misalnya dalam satu kelas ini memiliki kan banyak perbedaan sifat. Bagaimana cara Bapak menyesuaikan kemampuan siswa yang berbeda-beda tersebut? Oke, menarik pertanyaan ini. Untuk menyikapi kemampuan siswa yang berbeda-beda seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada siswa yang cepat paham, ada juga siswa yang lambat paham. Kalau siswa yang cepat paham itu saya melakukan pengayaan. Tapi bagi siswa yang agak lambat dalam memahaminya, biasanya saya menyediakan waktu-waktu khusus supaya siswa tersebut bisa paham dan bisa paling tidak memahami materi praktikum yang dilakukan atau materi yang teori yang sudah pernah saya sampaikan. Apakah metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas ini sudah efektif dan mendukung pembelajaran secara optimal? Baiklah, perkenalkan, nama saya Adia Ridwan Nisa dari kelas 11 TJKT 3. Berdasarkan pertanyaan kakak barusan, jawaban dari saya adalah sebagian guru sudah ada yang mengajar dengan efektif, namun sebagian lagi masih ada juga yang belum efektif. Menurut Adek, bagaimana sikap teman-teman dan guru-guru terhadap siswa yang kurang pandai bersosialisasi di kelas? Baik,
Baik, perkenalkan nama saya Nadia Eliza. Saya dari kelas TJKT 3. Menurut saya, untuk siswa yang kurang pandai bersosialisasi, sikap kita dan seharusnya sikap guru itu lebih memperhatikan siswa tersebut dan mengajaknya untuk bersosialisasi sedikit demi sedikit siswa tersebut. Maksudnya seperti kayak bila siswa tersebut mengutarakan pendapatnya, dihargai dan diapresiasi. Selanjutnya, apa yang biasanya adik lakukan ketika melihat teman yang cenderung menyendiri atau sulit berkomunikasi? Baik, perkenalkan nama saya Andri Septanugraha dari kelas 11 PKJ 3. Saya lakukan jika ada teman yang cenderung adalah mengajaknya berinteraksi satu sama lain agar dia tidak gugup dalam mempresentasikan hasil kerjanya nanti saat diberikan tugas oleh gurunya. Yang pertanyaan selanjutnya, apa kesulitan yang sering ada hadapi saat belajar di kelas? Kesulitan yang saya alami selama belajar di kelas ini, terutama di jurusan TJKT, kurangnya fasilitas-fasilitas untuk praktikum sehingga kami kebanyakan hanya belajar tentang teori. Jadi siswa-siswa di TJKT mungkin hanya memahami materinya dan teorinya tetapi tidak mengerti bagaimana proses praktikumnya. Apa harapan adik terhadap guru agar pembelajaran lebih menyenangkan? Harapan saya mungkin dikasih sedikit candaan agar siswa juga tidak gugup dalam belajar, karena biasanya juga ada guru yang mungkin kadang sedikit marah. Ya, tapi kita juga sebagai siswa harus juga mengerti kalau sering bercanda jangan patah tahu ini. Baik, terima kasih atas jawaban daripada adik-adik sekalian. Semoga kita saling belajar dalam diskusi ini dan saling memahami bagaimana sikap kita sebagai siswa dan sikap guru dapat kita pahami bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.